Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Dewanto dengan NPM 4118 izin menjawab pertanyaan pertama. Yaitu apa sih bedanya religiusitas dengan spiritualitas dalam praktik atau kehidupan sehari-hari? Nah, sebelumnya spiritualitas itu kan berhubungan dengan sifat ataupun kejiwaan seperti rohani ataupun batin. Nah, sedangkan religiusitas atau religi itu kan adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia, ataupun kepercayaan terhadap agama. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa spiritualitas ini fokusnya lebih ke jiwa atau ke rohani seseorang. Nah, sedangkan religiusitas itu fokusnya lebih ke kepercayaan ataupun agama. Nah, dengan kata lain, orang yang spiritualitasnya baik itu adalah orang yang baik. Nah, sedangkan orang yang tingkat religiusitasnya baik itu adalah orang yang taat akan agamanya. Ya baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertanyaannya yaitu, menurut kalian seberapa penting sih konsep nafs terkait dengan tujuan kita menjadi seorang muslim? Nah, menurut saya sih itu konsep nafs itu penting banget ya. Kenapa penting banget? Karena dengan adanya konsep nafs ini, kita jadi dapat mengetahui ternyata ada banyak nafs yang harus kita pahami. Yang pertama itu kan ada nafsu amarah. Nah, nafsu amarah ini kan merupakan nafsu yang senantiasa menyerukan kepada kejahatan dan selalu mengajak kita itu ke arah kezaliman. Nah, nafsu amarah ini itu tidak bisa lepas dari seorang manusia, kecuali manusia itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengetahui nafsu amarah ini, ya kita jadi bisa lebih berhati-hati gitu. Karena ya tanpa adanya pertolongan dari Allah, sehebat apapun kita tidak akan bisa lepas dari nafsu amarah ini. Nah, yang kedua kan ada nafsu lawamah. Nah, nafsu ini itu nafsu yang memiliki rasa penyesalan, nafsu yang selalu membuat diri kita ini merasa tidak ridho terhadap hal-hal kejoliman, keburukan, dan diri ini tuh jadi merasa tidak tenang gitu jika melakukan keburukan. Nah, sebetulnya nafsu lawamah ini juga bisa memberikan kita ketenangan dan ketentraman jika diri kita ini selalu berada di dalam kebaikan. Nah, tapi nafsu ini tuh tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Nah, terkadang kita dibuat patuh oleh nafsu ini, tapi di lain sisi kita juga bisa menyimpang karena ya tadi bisa terkena godaan setan ataupun nafsu amarah itu sendiri. Nah, tapi setelah itu dengan adanya nafsu lawamah, nah kita menyesali perbuatan yang kita lakukan, perbuatan hal-hal jalim yang kita lakukan. Setelah menyesali, ya kita kembali bertaubat. Tapi hati-hati. Nah, dengan mengetahui nafsu lawamah ini, kita jadi bisa lebih berhati-hati bahwasannya jika kita berbuat baik pun suatu saat kita bisa berbuat keburukan lagi. Sedangkan jika kita di dalam keburukan, si nafsu lawamah ini bisa membuat kita kembali ke jalan yang benar. Pokoknya dengan mengetahui konsep nafsu lawamah ini, kita dibuat menjadi lebih berhati-hati. Nah, sedangkan nafsu yang terakhir ini, konsep nafsu yang terakhir yaitu ada nafsu mut'amanah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Ini adalah nafsu dengan derajat yang tertinggi. Nah, nafsu yang selalu memiliki rasa berpuas diri dalam pengabdian kepada Allah dan selalu mengajak kita melakukan perbuatan yang baik dan selalu mengajak kita menjauhi suatu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafsu ini itu, dengan mengetahui adanya nafsu ini, kita harus bersyukur karena
dengan kehendak Allah kita ini masih dapat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kita bisa menjauhi diri dari maksiat, kita tidak berbuat zalim dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut saya sih penting banget konsep nafs ini dalam mencapai tujuan kita menjadi seorang muslim. Jika kita paham akan 3 nafsu tadi, maka insya Allah tujuan kita menjadi seorang muslim itu dapat lebih baik sebelum kita mengetahui 3 konsep nafs ini. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan menurut kalian, apakah psikologi Islami ini bisa menjadi model dalam penelitian skripsi? Seperti apa contohnya? Menurut saya sih bisa, karena segala sesuatu itu menurut saya bisa diteliti. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti hubungan antara religiusitas dan spiritualitas dengan perilaku dan moral siswa. Lalu work engagement karyawan ditinjau dari sisi spiritualitasnya, ataupun kesejahteraan spiritualitas dan mindfulness pada komunitas majelis, ataupun yang terakhir ini bisa juga husnuzon dan psikologi well-being terhadap orang dengan penyakit HIV. Itu menurut saya bisa diteliti sih. Sekian semua jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.